Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar kelas 2 tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Di pembelajaran 6 kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan juga PPKN di halaman 145 sampai dengan 152. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan video terkait judul yang sedang dibuka. Nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftarnya di sini adik-adik. Nah, misalnya kita kan kelas 2 ya, jadi bisa pilih yang ini, playlist kelas 2. Klik biru-birunya. Nah, kita akan masuk ke daftar playlist kelas 2 adik-adik. Misalnya nih, adik-adik mau lihat kelas 2 tema 3, berarti klik putar semua. Nah, nanti akan ada daftarnya di sebelah kanan nih adik-adik. Ini dibuatkan secara berurutan, jadi adik-adik bisa cari mau lihat kelas berapa, tema berapa, dan pembelajaran berapa, juga bisa dari halamannya, ya. Nah, kita mulai adik-adik. Ini ada Udin, Edo, dan Beni bermain kelereng di halaman rumah. Dayu, Lani, Siti, dan Mei juga bermain lompat tali di sana. Walaupun berbeda agama, mereka bermain dengan rukun. Sikap mereka pantas untuk ditiru ya. Sekarang amati gambar ini. Mereka sedang bermain bersama-sama nih adik-adik. Ya, informasi apa yang dapat kamu peroleh dari gambar di atas? Sikap apa yang ditunjukkan Dayu dan teman-teman? Nah, mereka lagi bermain bersama-sama ya. Sikapnya adalah sikap kebersamaan dan persatuan. Nah, berikutnya Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan saat bermain. Kebersamaan merupakan wujud persatuan. Apa manfaat persatuan ketika bermain adik-adik? Kemudian apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak bersatu ketika bermain? Nah, nanti ada gambar seperti ini. Ya, ini adalah persatuan dalam bermain. Kita tuliskan manfaatnya apa di sini dan akibatnya jika tidak bersatu apa. Nah, Kak Rina buatnya berjejer seperti ini ya, karena nanti nggak muat. Nanti adik-adik tulis yang pertama di sini, kedua di sini, ketiga di sini, dan seterusnya. Nah, manfaatnya adalah yang ini, bermain terasa menyenangkan, menjaga silaturahmi dan kekompakan. Lalu menjaga kerukunan, permainan terasa lebih mudah dan menambah semangat. Lalu yang akibatnya jika tidak bersatu. Nah, akibatnya adalah terjadi perselisihan, kalah dalam bermain, hilangnya kekompakan, terjadi perkelahian, dan juga tidak nyaman. Ya. Nah, nanti diskusikan ya. Berikutnya, bermain kelereng dan bermain tali dapat membuat tangan kotor. Tangan harus dicuci setelah bermain. Dengar temanmu membaca teks percakapan berikut ini ya. Nah, ini kata ayahnya, "Nak, setelah bermain nanti harus cuci tangan ya. Di depan ada keran air, di sana ada juga sabun dan spons." Ya, lalu jawab anak-anak, "Iya ayah, kami akan mencuci tangan dengan bersih." Nah, seperti itu ya. Berikutnya ada bacaan, judulnya kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang ya adik-adik. Nah, lalu banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi lebih bersih dan sehat. Nah, informasi apa adik-adik yang dapat kamu ketahui? Yaitu tentang menjaga kesehatan badan agar terhindar dari penyakit. Ya. Nah, ada 3 gambar di sini. Ya, informasi apa saja yang kamu peroleh dari kegiatan berikut. Nah, ini tuh setelah bermain kita harus mencuci tangan hingga bersih ya dengan menggunakan sabun ya. Bahkan kalau kotor sekali bisa mandi seperti Beni. Ya. Lalu tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar di kolom sini ya.
Nah, Karina buatkan contohnya, semua orang ingin memiliki badan sehat. Badan yang sehat artinya terhindar dari segala penyakit. Kesehatan badan dapat diperoleh dengan cara menjaga tubuh. Tubuh harus dirawat agar penyakit tidak bersarang. Salah satu cara supaya memiliki badan yang sehat adalah dengan mencuci tangan. Mencuci tangan merupakan hal penting. Kita harus sering mencuci tangan sebelum makan, setelah berpergian, setelah memegang sesuatu benda, juga harus mencuci tangan. Kita juga harus menggosok gigi minimal dua kali sehari. Pagi hari setelah makan dan malam hari sebelum tidur. Selain itu, tubuh juga harus dibersihkan dengan cara mandi. Kita wajib mandi setiap hari, minimal 2 kali sehari pagi dan sore. Kalau kita tidak mandi, kuman akan bersarang adik-adik. Ya, jadi mencuci tangan, menggosok gigi, dan mandi harus dilakukan supaya badan kita sehat. Ya, ini ada cukup banyak. Jika adik-adik ingin menyingkat, boleh saja ya, kalimatnya juga boleh diganti dengan kalimat adik-adik sendiri. Nah, berikutnya ini ada gambar sabun ya dan spons. Nah, gambar sabun dan spons itu berbentuk balok. Bentuknya seperti ini. Tahukah kamu bentuk bangun-bangun ruang yang lain? Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini namanya prisma. Kemudian ini limas. Kemudian masih ingatkah adik-adik tentang rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Ya, nah ini dia nih, sisi atap yang tertutup di sini. Kemudian titik sudutnya ada di sini ya. Kemudian sisi tegak yang ada di sini. Lalu rusuk ya, rusuk itu adalah yang ini ya. Nah, kemudian sisi bawahnya atau alas ya. Nah, ini dia contohnya. Ya, jadi ini rusuk ya. Titik sudutnya ada di sini dan sisinya itu ada yang menghadap ke bawah, ada yang berdiri ya. Yuk kita hitung banyak rusuk sisi dan titik sudut pada bangun ruang berikut. Yang pertama, banyak rusuknya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Sisi 1 ya, 1, 2, di bawah 3, ini 2, jadi 5. Lalu banyaknya titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 adik-adik. Berikutnya ini kita rusuknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Atas bawah 5 jadi 10, 11, 12, 13, 14, ada 15. Kemudian banyak sisinya ada ini segi 5 ya, jadi 5, 6, 7. Nah, 7. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 10 adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 ya. Lalu yang ini rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian banyak sisinya, alasnya 1. Kemudian ini yang berdirinya 4, berarti 5. Ya, banyak sisinya 5. Kemudian berikutnya banyak titik sudut. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya. Ada 5. Berikutnya rusuknya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adik-adik. Sisinya alas 1, atasnya 3, berarti 4. 1, bawah, 2, 4 ya. Banyak sisinya 4. Kemudian titik sudut 1, 2, 3, 4. Ya, titik sudutnya ada 4. Berikutnya rusuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya adik-adik. 10. Lalu banyak sisi. Alas 1, lalu ini 1, 2, 3, 4, 5, jadi 6. Titik sudutnya ada 6 juga ya. Pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!